Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triyulaili SPDMA KKT selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfi Amalia Daulay, NPM 202010315121, dan rekan saya Banarul Hidayat, NPM 202010315069. Di sini kami akan membuat video tentang materi pajak bayar di muka. Nah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita masuk langsung ke videonya. Yuk! Oke, kita langsung masuk ke dalam materi konsep pajak dibayar di muka. Nah, pajak dibayar di muka itu diakui pada saat dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain. Oke, kita masuk ke dalam konsep pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka itu diakui pada saat dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain, tentunya yang melakukan transaksi dengan perusahaan atau pada saat dilakukan pembayaran oleh perusahaan ke kas negara berdasarkan bukti potong pajak atau surat setoran pajak yang terkait. Pajak dibayar di muka itu diukur sebesar selisih antara nilai yang dibayarkan dengan tagihan pajaknya. Nah, apa sih pajak dibayar di muka itu? Pajak dibayar di muka itu merupakan pembayaran di muka atas pajak penghasilan perusahaan yang akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan badan pada akhir tahunnya. Nah, pajak dibayar di muka ini seringkali diakui sebagai aset bagi wajib pajak. Nah, di dalam topik pajak dibayar di muka ini, kita akan membahas mengenai pajak dibayar di muka PPh pasal 22, 23, 24, 25, dan juga PPN. Selanjutnya kita masuk ke dalam pajak dibayar di muka PPh pasal 22. Nah, pajak dibayar di muka PPh pasal 22 adalah uang muka yang harus dibayar oleh WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Oke, kita masuk ke dalam materi pajak dibayar di muka PPh pasal 22. Pajak dibayar di muka PPh pasal 22 adalah uang muka yang harus dibayar oleh WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap selama tahun berjalan melalui sistem pemungutan apabila mereka melakukan transaksi penjualan barang tertentu kepada atau pembelian barang tertentu dari badan-badan tertentu. Nah, di sini ada pemungut dari PPh pasal 22. Yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini memungut atas impor barang. Yang kedua itu ada Ditjen Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah. Ini yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada BUMN dan BUMD. Ini melakukan pembelian barang yang dananya itu bersumber dari APBN atau APBD. Lalu yang keempat itu ada Bank Indonesia, BPPN, dan bank-bank BUMN lainnya yang melakukan pembelian barang dananya itu bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Lalu yang kelima ada industri semen, rokok, kertas, baja, dan industri otomotif atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Lalu poin yang keenam itu ada Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak.
Lalu yang terakhir di sini ada industri dan eksportir dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Nah, sebenarnya masih banyak pemungut PPh 22 yang lainnya, tapi yang kami cantumkan di sini hanya ada beberapa. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku ya. Nah, di sini ada tarif dari PPh pasal 22. Yang pertama ini ada untuk transaksi impor barang. Ada impor barang yang mempunyai API. API ini merupakan angka pengenal impor ya teman-teman. Jadi importir yang mempunyai API itu akan dikenakan tarif 2,5% untuk barang selain kedelai, gandum, dan tepung. Nah, yang poin selanjutnya itu dikenakan tarif 0,5% dari nilai impor untuk impor kedelai, gandum, dan tepung. Nah, yang poin B itu impor barang di mana si importir ini tidak memiliki API, maka akan dikenakan tarif 7,5%. Jadi ada perbedaan tarif antara yang mempunyai API dan yang tidak mempunyai API ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada pemenang lelang yang beli barang dari hasil lelang DJBC. Lelangnya itu dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka dikenakan tarifnya sebesar 7,5%. Nah, poin yang kedua itu untuk transaksi pembelian barang yang berhubungan dengan bendahara pemerintah dan KPA. Itu akan dikenakan tarif sebesar 1,5% dan tidak termasuk PPN. Nah, poin yang ketiga ini untuk transaksi yang berhubungan dengan industri tertentu. Ada industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Nah, ini masing-masing mempunyai tarif tersendiri ya. Itu perlu diperhatikan. Lalu yang keempat, itu untuk transaksi yang berhubungan dengan PT Pertamina. Di sini ada masing-masing mempunyai tarif juga yang berbeda-beda dan sangat perlu diperhatikan juga. Lalu poin yang kelima, itu untuk transaksi yang berhubungan dengan industri dan eksportir yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Maka tarifnya itu sebesar 0,25% dan tidak termasuk PPN. Dan yang terakhir, itu untuk transaksi penjualan barang sangat mewah, itu akan dikenakan tarifnya sebesar 5% dan tidak termasuk PPN. Nah, teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bahwa tarif itu sangat penting untuk nanti di perhitungan. Jadi, teman-teman alangkah baiknya sangat memperhatikan tarif dari masing-masing objek PPh pasal 22. Nah, selanjutnya ada bukan objek pungutan PPh pasal 22. Yang pertama itu ada impor barang atau penyerahan barang itu dengan syarat mempunyai SKB atau surat keterangan bebas. Nah, SKB ini biasanya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang kedua, ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau PPN. Contohnya, di sini ada barang perwakilan negara asing, ada barang untuk keperluan internasional, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, di sini ada impor sementara. Nah, impor sementara ini maksudnya itu untuk diekspor kembali. Jadi barang yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia, dari Indonesia itu akan dilakukan ekspor ke luar negeri. Lalu yang keempat, itu ada impor kembali
atau biasa dibilang reimpor. Nah, maksud dari impor kembali itu merupakan barang yang telah diekspor kemudian akan diimpor kembali dengan kualitas yang sama. Lalu yang kelima, itu ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak bendahara pemerintah dan KPH. Yang keenam itu ada pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh perum Bulog. Yang ketujuh ada emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Dan yang terakhir itu ada pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa disingkat BOS. Nah, kita masuk ke dalam contoh perhitungan PPh pasal 22 untuk impor barang. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini ya. PT QQ ini adalah importir lampu hias yang tidak memiliki api. Pada tanggal 2 Februari melakukan impor barang dari Italia dengan harga fakturnya 150.000 US dollar. Nah, adapun biaya asuransi dan biaya angkut dari Italia ke daerah pabean itu masing-masing sebesar 3% dan 4%. Tentunya dari harga faktur. Dan ada juga nih tarif bea masuk dan bea masuk tambahan, masing-masingnya itu sebesar 10% dan 20% dari CIF. Nah, pada masa itu kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu sebesar 9.700 untuk 1 US dollar. Nah, di sini di samping ya ada perhitungannya. Yang pertama itu langkahnya kita menentukan nilai impor dulu. Jadi harga faktur itu yang tadinya dari mata uang asing itu dikonversi menjadi nilai rupiah sebesar kurs yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi hasilnya itu sebesar 1.455.000.000. Lalu yang kedua ada biaya asuransi sebesar 3% dikalikan harga faktur. Ada juga biaya angkut dikalikan dengan harga faktur. Maka CIF atau biasa disebut cost, insurance, dan freight itu sebesar 1.556.850.000 rupiah. Itu hasil dari penambahan cost, insurance, dan freight ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada bea masuk sebesar 10%, itu dikalikan CIF. Dan bea masuk tambahan 20% juga dikalikan CIF. Nah, maka nilai impornya itu sebesar 2.023.905.000 rupiah. Nah, sudah diketahui ini nilai impornya. Lalu langkah selanjutnya itu menghitung PPh pasal 22 impor. Dari keterangan soal, kita tahu bahwa PT QQ ini tidak memiliki api. Maka berdasarkan tarif yang sudah saya bahas sebelumnya, untuk importir yang tidak memiliki api, itu akan dikenakan sebesar 7,5%. Jadi 7,5% dikali nilai impor, maka hasilnya 151.792.875 rupiah. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung PPN masukan sebesar 10% ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada jurnal dari PT QQ.
Jadi jurnalnya itu pada 2 Februari persediaan lampu hiasnya sebesar 2.023.905.000 rupiah itu di debit ya teman-teman. Nah untuk PPh pasal 22 dibayar di muka 151.292.875 rupiah itu di debit juga, dan termasuk PPN masukannya juga di debit. Nah untuk yang di kreditnya itu ada kas atau bank sebesar 2.388.088.375 rupiah. Nah, inilah contoh dari perhitungan PPh pasal 22 untuk impor. Nah, di sini selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 22 untuk bendaharawan. Ada juga untuk industri tertentu seperti semen, ada kertas, ada juga industri dan eksportir yang bergerak di kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Nah, teman-teman bisa dilihat ya dari slide, nanti coba untuk dipahami berdasarkan tarifnya, perhitungannya, maka nanti teman-teman akan lebih mengerti. Nah, seperti itulah PPh pasal 22 ya teman-teman. Ruh, pengen nanya dong, Oh, boleh, mau nanya apa emang? kapan sih penyetoran PPh pasal 22 dilakukan? Oh, kalau buat penyetoran PPh pasal 22 itu dilaporkan itu paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir ya. Oh gitu ya Ruh, makasih ya, sekarang gue udah mulai paham. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pajak dibayar di muka PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya itu dilakukan dengan cara pemotongan atau pembayaran penghasilan yang diterima WP. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pajak dibayar di muka PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini merupakan pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya itu dilakukan dengan cara pemotongan atau pembayaran penghasilan yang diterima WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari penghasilan dari harta atau modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, berdasarkan dari Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1A, besarnya pungutan dibedakan antar WP yang ber-NPWP dengan WP yang tidak ber-NPWP. Nah, di sini ada beberapa objek pajak PPh pasal 23. Nah, yang pertama nih, di sini ada dividen. Dividen yang dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, atas penghasilan dividen tersebut dikenakan pajak yang bersifat final, tarifnya itu sebesar 15% dari penghasilan bruto. Nah, untuk lebih memahaminya bagaimana cara pemungutannya, kita langsung masuk ke dalam contoh soal berikut ya teman-teman. Nah, dalam contoh soal di sini, pada tanggal 22 Desember 2011, PT Edson ini membayar dividen kepada PT Diestri. PT Diestri ini merupakan salah satu pemegang sahamnya senilai 100 juta rupiah. Nah, atas pembayaran dividen tersebut, PT Edson ini memotong PPh 23
sebesar 15%. Nah, 15% ini sesuai dengan tarif yang ditetapkan ya. Nah, dengan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 pada PT Diestri. Nah, jadi penghasilan yang diterima oleh PT Diestri itu setelah dipotong oleh PPh pasal 23 itu sebesar 85 juta. Sedangkan PPh pasal 23-nya itu adalah sebesar 15 juta. Hasil dari perkalian 100 juta dikali 15%. Nah, di sini ada transaksi yang dicatat oleh PT Diestri. Jurnalnya itu pada tanggal 22 Desember tahun 2011-nya itu PT Diestri mencatat kas sebesar 85 juta di debit, PPh 23 dibayar di mukanya itu sebesar 15 juta di debit, dan mengakui pendapatan lain-lainnya sebesar 100 juta di kredit. Sedangkan PT Edson ini mencatat transaksinya seperti berikut nih. Jadi dividennya itu di debit sebesar 100 juta, utang PPh pasal 23-nya itu 15 juta di kredit, dan kas atau bank sebesar 85 juta di kredit. Nah, teman-teman bisa dipahami lagi dari contoh soal dan jurnalnya ya. Nah, objek pajak PPh 23 yang selanjutnya di sini ada bunga. Bunga itu biasanya dikenakan tarif sebesar 15%. Nah, yang ketiga untuk royalti atau imbalan atas penggunaan hak itu dikenakan tarifnya 15% juga dari penghasilan bruto. Lalu yang poin keempat di sini ada sewa. Nah, menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 ayat 1 huruf C, mulai 1 Januari 2009, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta akan dikenakan PPh 23-nya itu sebesar 2% dari jumlah bruto. Dan sama ya, tarif WP yang tidak mempunyai NPWP itu akan lebih tinggi 100% dari tarif WP yang memiliki NPWP. Nah, yang terakhir di sini ada objeknya itu berupa hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Nah, perlu diperhatikan di sini ada dua tarif ya. Tarifnya sebesar 15% dan 25%. Nah, untuk yang 15% itu untuk hadiah perlombaan, penghargaan, dan prestasi tertentu. Sedangkan untuk tarif yang 25% itu untuk hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian. Jadi ada dua tarif ya teman-teman, perlu diingat itu. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, kita masuk lagi ke dalam contoh soal. Nah, pada tanggal 6 Januari 2012, PT Margaret itu memberikan hadiah sebesar 100 juta kepada PT Matthew yang telah mempunyai prestasi dapat menjual produk-produknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa memberikan hadiah atas dasar prestasi. Kita bisa lihat dari keterangan sebelumnya bahwa untuk hadiah yang berasal dari prestasi tertentu itu dikenakan tarif 15% ya dari jumlah bruto. Nah, atas pemberian tersebut, PT Margaret ini dipungut PPN-nya sebesar 10 juta sesuai dengan faktur pajak yang diterima. Dan PT Matthew
ini dipotong PPh 23 sebesar 15%. Jadi sebesar 15 juta. Dengan menerima bukti potongan PPh-nya. Nah, kita bisa lihat jurnal dari PT Margaret dan PT Matthew ya. Nah, untuk PT Margaret pada 6 Januarinya itu jurnalnya itu beban hadiah di debit, pajak masukan di debit, dan utang PPh 23 di kredit, dan juga kas di kredit. Selanjutnya diasumsikan pada 10 Februari itu membayar utang PPh. Jadi utang PPh-nya di debit sebesar 15 juta dan kasnya di kredit sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya ini ada jurnal untuk PT Matthew. Pada 6 Januarinya mengakui kas di debit sebesar 95 juta, PPh 23 dibayar di muka, di debit juga, pajak keluaran di kredit, dan pendapatan lain-lain berupa hadiah itu diakui di kredit. Nah, itulah contoh dari hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bukan objek pajak PPh pasal 23. Jadi setelah membahas yang termasuk objek pajak PPh 23, sekarang membahas bukan objek. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada 6 poin. Ini berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 23 ayat 4. Nah, teman-teman bisa lihat dan bisa dibaca ya untuk yang termasuk bukan objek pajak PPh pasal 23. Nah, gimana Li untuk PPh pasal 23? Udah paham belum? Gue ada pertanyaan lagi nih, Rul. Bagaimana sih pemotongan PPh pasal 23 untuk penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP? Nah, kalau buat penghasilan yang tidak mempunyai NPWP, pasal 23 ayat 1A Undang-Undang PPh itu menegaskan bahwa apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan itu adalah lebih tinggi 100%. Contohnya nih, jika pajak itu untuk sewa itu kan 2%. Nah, ketika tidak mempunyai NPWP itu maka akan menjadi 4%. Nah, gimana? Udah paham belum? Paham kok, Rul. Oke. Makasih ya, Rul. Siap. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 6. PPh pasal 6 merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain tanpa wajib pajak memperoleh penghasilan yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang berutang di Indonesia. Kredit pajak luar negeri atau disebut Pajak dibayar di muka PPh pasal 24. PPh 24 merupakan pajak yang telah dipotong oleh negara lain, tempat wajib pajak memperoleh penghasilan yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia atau kredit pajak luar negeri yang disingkat KPLN. Karena menganut asas worldwide income, maka Undang-Undang PPh menentukan bahwa wajib pajak dalam negeri dikenakan PPh atau seluruh penghasilan yang diterimanya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Atas penghasilan tersebut, maka wajib pajak harus melaporkan dengan cara: yang pertama, melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan perhitungan KPLN dari wajib pajak dalam tahun yang bersangkutan. Yang kedua, untuk penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Yang ketiga, mengajukan permohonan KPLN. Mengajukan permohonan KPLN ada 3, yaitu yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari hasil usaha di luar negeri. Yang kedua, fotokopi SPT pajak yang dilaporkan di luar negeri. Yang ketiga, fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah,
Ini adalah tata cara perhitungan KPLN. Kalian bisa baca ya. Nah, di sini ada contoh soal PPh pasal 24. Dalam menghitung PKP, kerugian yang diderita oleh wajib pajak di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Contoh, PT Bellagio di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Di negara X merupakan laba 1 miliar, dikenakan dengan tarif sebesar 40%. Jadi 40% dikali dengan 1 miliar hasilnya 400 juta. Di negara Y memperoleh laba 3 miliar, dikenakan pajak dengan tarif sebesar 25%. Jadi 25% dikali 3 miliar hasilnya 350 juta. Di negara Z menderita kerugian sebesar 2,500 juta dan penghasilan usaha dalam negeri sebesar 4 miliar. Dan di sini ada perhitungan KPLN. Yang pertama, penghasilan luar negeri. Laba di negara X sebesar 1 miliar. Laba di negara Y sebesar 3 miliar. Laba di negara Z tidak ada karena laba di negara Z menderita kerugian. Selanjutnya ada jumlah penghasilan luar negeri. Hasilnya itu 4 miliar. Yang kedua ada penghasilan dalam negeri sebesar 4 miliar. Jumlah penghasilan neto adalah 8 miliar. Kenapa bisa 8 miliar? Hasil dari jumlah penghasilan luar negeri sebesar 4 miliar ditambah penghasilan dalam negeri 4 miliar, hasilnya 8 miliar rupiah. Yang keempat, PPh terutang. Menurut pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang PPh sebesar 1,568 juta. Yang kelima, batas maksimum KPLN untuk masing-masing negara adalah untuk negara X 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 1,568 juta. Hasilnya itu 196 juta rupiah. Pajak terutang di negara X sebesar 400 juta, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar 196 juta. Untuk negara Y, 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 1,568 juta sama dengan hasilnya 588 juta. Pajak terutang di negara Y sebesar 750 juta. Namun, maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar 580 juta. Jadi, jumlah KPLN yang diperkenakan adalah 196 juta ditambah 588 juta, hasilnya 784 juta. Nah, itu hasil dari perhitungan KPLN. Nah, gue mau nanya dong nih terkait dari PPh pasal 24. Nah, gue pertanyaannya itu berapa lama sih jangka waktu untuk menentukan apakah UMP orang pribadi itu atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri? Jadi gini, pemajakan batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak. Jadi untuk menentukan WP termasuk WP dalam negeri, tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Dengan catatan apabila WP memiliki niat untuk tinggal di Indonesia atau termasuk wajib pajak luar negeri, tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dan dalam 12 bulan. Apabila tidak berniat untuk tinggal di Indonesia. Oke, gue udah paham nih, makasih ya. Ya, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang PPh pasal 25.
PPh 25 adalah pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak yang berjalan harus dibayar sendiri oleh WP yang bersangkutan untuk setiap bulannya. Selanjutnya ada pajak dibayar di muka PPh pasal 25. PPh 25 adalah pembayaran angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. PPh 25 harus dibayarkan atau disetorkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan untuk penyampaian SPT masa PPh 25 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya ada konsep umum PPh pasal 25. PPh 25 setiap bulan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Berikut adalah contoh SPT tahunan PPh badan kurang bayar masa 12 bulan. Jadi di sini PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2011 sebesar 50 juta. Perhitungan angsuran PPh 25. PPh terutang sebesar 50 juta. Dikurangi kredit pajak PPh 21 yang dipotong pemberi kerja sebesar 15 juta. PPh 22 yang dipungut oleh pihak lain sebesar 10 juta. PPh 23 yang dipotong oleh pihak lain sebesar 2.500.000. Kredit PPh luar negeri pasal 24 sebesar 7.500.000. Jadi PPh terutang sebesar 50 juta dikurangi dengan jumlah PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan kredit PPh luar negeri pasar. Hasilnya 35 juta rupiah masuk ke jumlah kredit pajak. PPh dibayar sendiri sebesar 15 juta. Besarnya angsuran PPh 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2012 adalah 15 juta dikali 1/12 sama dengan 1.250.000 rupiah. Ada juga jurnal perusahaan pada saat pembayaran PPh 25 setiap bulannya adalah sebagai berikut. PPh 25 dibayar di muka masuk ke debit sebesar 1.250.000. Kas atau bank masuk ke kredit sebesar 1.250.000. Selanjutnya ada konsep umum lanjutan PPh pasal 25. Yang pertama, PPh 25 sebelum penyampaian SPT tahunan, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Yang kedua, ada tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau lebih disingkat SKP. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran PPh 25 dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Selanjutnya ada wajib pajak tertentu PPh pasal 25. Pada prinsipnya, perhitungan besarnya angsuran PPh 25 bulanan dalam tahun berjalan berdasarkan dalam SPT tahunan PPh tahun lalu. Namun Menteri Keuangan diberi wewenang
untuk menetapkan dasar perhitungan besarnya angsuran bulanan. Selain berdasarkan prinsip tersebut, dengan tujuan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan. Besarnya angsuran PPh 25 karena didasarkan kepada data terkini dari kegiatan usaha perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 6 Tahun 2008, Pasal 25 Ayat 7. Wajib pajak tertentu tersebut adalah: yang pertama, wajib pajak baru; yang kedua, wajib pajak bank dan sewa guna usaha atau disingkatnya SGU dengan hak opsi; yang ketiga, wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; yang keempat, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala; yang kelima, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau disingkat OPPT. Gimana nih Rum? Ada pertanyaan tentang seputar PPh pasal 25? Gue ada pertanyaan. Coba dong jelasin ketentuan pelaporan dan penyetoraan PPh pasal 25 setiap bulannya. Jadi gini Rum, angsuran pajak bulanan dibayar atau disetor oleh WP pribadi atau badan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Contohnya, seperti Manado belum membayar pajak bulanan untuk bulan Maret 2002. Maka batas bayar pajak bulanan Manado itu tanggal 15 April 2022. Oke, gue paham. Makasih banyak ya. Di sini kita akan melanjutkan tentang PPN masukan. PPN masukan atau disebut dengan pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan pengusaha kena pajak atau PKP sebelum melakukan suatu transaksi pembelian. Selanjutnya ada pajak masukan atau PPN masukan. PPN masukan atau pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika perusahaan kena pajak atau disingkat PKP melakukan suatu transaksi pembelian, yakni transaksi pembelian yang dilakukan atas barang kena pajak atau disingkat BKP di dalam daerah pabean, atau penyerahan jasa kena pajak disingkat JKP, dan melakukan ekspor BKP berwujud atau ekspor BKP tidak terwujud, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau disingkat PKP, dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan pajak keluaran atau output tax. Pada akhir masa pajak, pajak masukan dikaitkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka kekurangannya dibayarkan paling lama akhir bulan berikutnya. Begitupun sebaliknya, apabila pajak masukan yang jumlahnya lebih besar daripada pajak keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya atau dimintai kembali. Nah, ini ada mekanisme pengkreditan pajak masukan. Nah, ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Contoh, pada waktu dilakukan pemeriksaan, ditemukan pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN dalam rupiah. Di sini ada pajak keluaran sebesar 10 juta masuk ke laporan SPT masa. 15 juta masuk ke hasil pemeriksaan. Dan ada pajak masukan sebesar 8 juta masuk ke laporan SPT masa, 11 juta masuk ke hasil pemeriksaan. Pajak yang kurang bayar sebesar 2 juta masuk ke laporan SPT masa dan 4 juta masuk ke hasil pemeriksaan. Dalam hal ini,
pajak masukan yang dapat dikreditkan bukan sebesar 11 juta rupiah, tetapi tetap sebesar 8 juta rupiah, sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT masa. Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan. Jadi, pajak keluaran sebesar 15 juta, pajak masukan sebesar 8 juta, dikurang hasilnya 7 juta masuk ke kurang bayar menurut hasil pemeriksaan. Selanjutnya dikurangi dengan 2 juta, hasilnya 5 juta masuk ke masih kurang dibayar. Selanjutnya ada pengkreditan pajak masukan pada masa tidak sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, maka pengkreditan pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembentulan SPT masa PPN yang bersangkutan. Nah, ini ada contoh soal untuk lebih memahami, teman-teman tinggal membaca saja ya. Nah, gue mau nanya nih terkait dari pajak masukan. Berapa persen sih besarnya pajak masukan itu yang dapat dikreditkan? Oke, gini Rul, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PMK 74, yaitu sebesar 60% dari keluaran untuk penyerahan JKP sehingga PPN yang dibayar sebesar 4% dari DPP atau 70% dari keluaran untuk penyerahan BKP sehingga PPN yang dibayar sebesar 30% dari DPP. Jadi seperti itulah jawabannya, Rul. Apakah sudah paham? Oke, makasih ya, Ri. Iya, sama-sama. Nah, itulah teman-teman materi perpajakan yang kami buat. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Yulaeli selaku dosen pengampu akuntansi perpajakan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.